Di sebuah pertemuan kecil di sinagoga tua, para tetua Israel berkumpul untuk membahas sesuatu yang sangat-sangat penting, yaitu penentuan kitab-kitab suci yang masuk ke dalam kanon Perjanjian Lama. Di ruangan yang dipenuhi aroma dupa dan suara lembaran gulungan kitab yang dibuka, mereka berbicara dengan penuh hormat tentang hikmat yang telah mereka warisi dari nenek moyang. Seorang tetua bernama John, ia mulai membuka diskusi. Saudara-saudaraku, kita harus ingat bahwa yang pertama dan utama dalam menentukan kanon kitab suci ialah ilham Roh Kudus. Ilham Roh Kudus adalah kriteria terpenting dalam penetapan kitab-kitab suci ini. Tanpa Roh Kudus yang mengilhami penulis, tidak ada teks yang layak disebut firman Allah. Semua orang yang hadir di ruangan itu mengangguk setuju. Namun, seorang tetua lain bernama Michael mengangkat tangannya lalu menyangga. Ilham Roh Kudus memang penting dan menjadi dasar utama. Tapi kita juga harus mempertimbangkan kriteria-kriteria ekstern yang telah menjadi pedoman kita selama ini. Para tetua mendengarkan dengan seksama ketika Michael melanjutkan perkataannya. Pertama, kita harus memeriksa otoritas penulis. Nama penulis atau orang yang berada di balik teks menjadi sangat penting. Jika penulisnya adalah seorang nabi atau seorang yang jelas-jelas dipilih oleh Allah, itu menjadi tanda yang kuat bahwa tulisan tersebut memang layak masuk ke dalam kanon. Seorang lain bernama Markus, ia menimpali perkataan Michael. Katanya, memang betul, tapi kita juga harus memperhatikan keantikan tulisan itu. Jika sebuah kitab ditulis pada masa yang terlalu baru, sulit untuk memasukkannya ke dalam kanon. Namun, tentu saja keantikan ini bukan syarat yang mutlak. Lalu John menambahkan, hal itu memang benar, Samuel. Hal itu memang benar, Markus. Ortodoksia atau kesetiaan pada ajaran iman jauh lebih penting. Kita adalah umat yang percaya kepada Allah yang Esa, dan kitab-kitab yang akan kita tampakkan harus mendukung iman kita kepada Allah serta kesetiaan kepada janjinya. Jangan lupakan liturgi. Salah seorang tetua bernama Benjamin. Teks-teks yang sering dibacakan dalam peribadatan di sinagoga-sinagoga yang menguatkan iman umat kita jelas menunjukkan bahwa teks itu diterima oleh banyak orang sebagai firman Allah. Michael mengangguk dan menambahkan. Dan yang terakhir, Michael mengangguk dan menambahkan. Dan yang terakhir, kita harus mempertimbangkan aspek oikumenis. Jangan lupakan liturgi. Salah seorang tetua bernama Benjamin, ia berpendapat, teks-teks yang sering dibacakan dalam peribadatan di sinagoga-sinagoga yang menguatkan iman umat kita
jelas menunjukkan bahwa teks itu diterima oleh banyak orang sebagai firman Allah. Michael menganggukkan kepala dan menambahkan, dan yang terakhir, kita harus mempertimbangkan aspek ekumenis. Jika sebuah teks diterima tidak hanya oleh komunitas di Yerusalem, tetapi juga oleh komunitas-komunitas diaspora di luar Palestina, itu adalah tanda bahwa teks tersebut memiliki nilai universal. Maka, itu bisa diterima. Setelah pembahasan cukup panjang, para tetua sepakat untuk menerapkan semua kriteria tersebut. Mereka percaya bahwa dengan bimbingan Roh Kudus dan kebijaksanaan mereka sebagai umat Allah yang setia, mereka dapat memastikan hanya teks-teks yang benar-benar layak yang masuk ke dalam kanon. Hari itu di sinagoga tua itu, mereka mengambil langkah kecil, namun penting dalam menjaga warisan iman mereka untuk generasi mendatang.